maha kuasa, yang disebut maha kuasa itu bisa tidak dia menjadi manusia, Bang Suma? Gak bisa. Mau saya terangkan? Iya, silakan. Menurut Bang Suma bagaimana ketika Bang Suma itu mengatakan Tuhan itu maha kuasa, kemudian dia tidak bisa. Nah ini bagaimana? Silakan. Manusia yang paling hebat menurut Kristen di muka bumi ini adalah Yesus. Yesus baru 40 hari 40 malam tidak makan, sudah hampir mati dia. Seandainya Yesus itu sama dengan Muhammad, cuma sekedar nabi atau manusia biasa, 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum, saya rasa Muhammad sudah jadi bangke. Puas ya? Apakah Tuhan bisa dalam keadaan seperti itu padahal dia maha kuasa? Enggak bisa, karena Allah kamu itu Allah-Allahan, hasil daripada halu. Bisa. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bisakah Tuhan begitu? Nggak bisa. Oke, Tuhan kamu bisa ngomong begini nggak cuma? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman di sini bisa diutus loh, diutus menjadi manusia. Kalau Allah mana bisa. Tuhan maha kuasa sehingga dia tidak bisa memiliki kelemahan. Ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi lemah. Oke, kalau firman menjadi manusia kamu bilang itu menjadi lemah, bagaimana kalau Allah menjadi pohon? Apa lebih kuat? Quran surat Al-Qasas ayat 30. Apakah Tuhan maha kuasa kalau sudah lemah? Nggak bisa. Maka dari itulah Tuhan mustahil jadi manusia. Akal bang, akal. Akal bang, akal. Manusia adalah level makhluk yang punya keterbatasan. Wah, berarti Muhammad Tuhan dong. Tidak punya keterbatasan karena dia bisa ke arasi di tempatnya Allah berada di langit 7. Tuhan adalah sang Khalik yang tidak punya kelemahan. Manusia syarat dengan kelemahan. Oke, coba nanti saya akan buktikan bahwa ternyata Allahmu biarpun gak jadi manusia pun tetap lemah. Yesus kalau tidak tidur kena penyakit dia. Yesus kalau tidak makan kena ma dia. Yesus kalau tidak kena ambeien lama-lama. Tidak bisa. Siapa yang hebat? Firaun udah mati, mampus. Yang paling kaya banyak harta, Karun udah terkubur. Mana yang hebat di manusia ini? Nggak ada. Yesus, oh jangan dibilang. Yesus ketika dia datang ditampar, diseret, diludai, ditelanjangi, ditombak, digantung, bahkan dibunuh malahan. Tuhan bisa kayak gitu? Oh mustahil. Bagi akal, bagi orang tak berakal, sah saja. Iya, menurut orang yang berakal itu manusia itu seperti Tuhan. Ini contohnya nih seperti Nabi Rasulullah yang wajib diketahui. 1. Rasulullah tidak pernah ihtilam atau mimpi basah sepanjang hidupnya. 2. Beliau tidak pernah menguap satu kali pun. 3. Binatang-binatang tidak lari ketika Rasulullah lewat ataupun mendekat. 4. Tak pernah seekor lalat pun hinggap di tubuh beliau. 5. Beliau mampu melihat belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. 6. Ketika buang hajat, tidak ada bekasnya sama sekali. 7. Hatinya tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam. 8. Tidak memiliki bayangan meski berjalan di bawah terbit matahari. 9. Ketika duduk di majelis, dua pundaknya selalu lebih tinggi dari para sahabat lainnya. 10. Dilahirkan ke dunia beliau sudah dalam keadaan berkhitan. Menurut kedokteran, kondisi lahir sudah berkhitan pada bayi laki-laki adalah kelainan bawaan yang disebut hipospadia. Hipospadia adalah kondisi di mana lubang kencing atau disebutnya uretra tidak berada di ujung penis, melainkan di bagian bawah batang penis, dan kulit kulup tidak terbentuk sempurna sehingga kepala penis tampak terekspos. Menyerupai sudah disunat. Kondisi ini memerlukan pemeriksaan dokter dan biasanya dianjurkan untuk operasi koreksi pada usia dini. Wah, maha sempurnanya Nabi ini seperti Tuhan, lain daripada yang lain dan kelainan. Oke, sampai di situ dulu ya teman-teman ya. Kita merujuk daripada pertanyaan yang pertama, di mana pertanyaan yang pertama itu, Tuhan kan maha kuasa. Kalau Tuhan maha kuasa,
Apa salahnya untuk jadi manusia? Kalau dia mau untuk jadi manusia, kenapa enggak bisa? Detik Tuhan dikatakan enggak bisa, berarti dia tidak kuasa. Kan gitu konsekuensinya. Karena arti maha kuasa bisa segalanya. Tapi detik dia tidak bisa, maka dia batal maha segalanya. Kan benar? Maka batal maha segalanya bukan Tuhan. Maka pantaskah Tuhan yang maha kuasa tidak bisa dalam satu waktu? Mari kita jawab. Gini teman-teman sekalian, kita waras ya. Pasti kita punya Tuhan menurut kalian yang lebih tidak waras dari kita ataupun lebih waras dari kita. Dimana tadi dia mengatakan gini, Kristen mengatakan bahwa Tuhan bisa jadi manusia. Oke, soal bisa jadi, oke, fine. Masalahnya itu manusia enggak ngaku Tuhan. Itu satu. Siluman ular jadi lembu. Kalau lembunya enggak ngakui kalau dia adalah ular, dari mana kita tahu dia ular? Itu cara berpikirnya. Sekarang berbicara soal bisa-bisaan, kita nih punya kuasa untuk minum racun, punya kuasa untuk minum extra jos. Punya kuasa nih. Tapi detik kita tahu itu racun, kita minum nggak? Mungkin kalau Kristen minum ya, mungkin. Tapi karena kita Islam, kita tahu ini racun, nggak mungkin kalau lakukan. Itu ketika otak kita aktif. Sekarang Tuhan tahu konsekuensi. Tuhan tahu spesifikasi manusia diciptakan. Manusia diciptakan dengan spesifikasi berpikir, diciptakan dengan spesifikasi tahu yang namanya kontradiksi. Bagaimana maksudnya Bang Daman? Detik Tuhan tahu bahwa manusia itu punya pikiran, maka di detik itulah Tuhan yang membatasi dirinya untuk tidak menyalahi pikiran. Karena detik Tuhan menyalahi pikiran, kita akan mengklaim Tuhan gila. Sekarang gini, orang tahu konsekuensi nih, racun membunuh. Tahu nih konsekuensi, makanan mengenyangkan. Detik dia minum racun, udah gak waras lagi dia nih. Sekarang Tuhan, dia bisa jadi manusia. Tapi detik dia jadi manusia, dia akan tertidur. Dia akan kulupnya akan kelihatan. Akan lahir dari lubang yang hina. Maka detik dia tahu konsekuensi itu, pantas atau tidak kira-kira di otaknya kalian? Sekarang Tuhan ingin memperkenalkan dirinya, maunya dengan cara menjadi manusia. Pertanyaan saya, dari mana kalian tahu itu maunya Tuhan? Makanya saya bilang hebat-hebatnya dukun bisa baca pikiran manusia, hebat-hebatnya Kristen bisa baca pikiran Tuhan. Itu paling keren. Sekarang gini, pada mulanya Firman bersama Allah. Firman adalah Allah. Terus dia keluar jadi manusia. Penulisnya ada di mana? Gimana mau dicerita sesuatu kalau seandainya tidak pernah ada penglihatan terhadap sesuatu tersebut gitu. Paham? Kecuali ini penulis, oh dulunya bapak sendiri nih. Wih, apa itu yang keluar? Oh Firman, catat, Firman keluar jadi manusia. Dari mana dasar ini? Tapi kalau kami jelas membahas bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Esa, Maha segalanya, suci dalam keagungannya, di mana untuk memperkenalkan dirinya cukup dengan memberikan akal. Di detik manusia tahu terhadap apa yang terjadi pada dirinya adalah penentuan, maka di detik itu dia akan mencari sang penentu. Diberikan akal, paham Tuhan. Nggak perlu capek-capek jadi manusia yang menyalahi akal. Sama kalau kita bilang kayak kalian semua. Kalian bikin robot nih, bikin robot. Terus saat kalian bikin robot, kalian ada tombol situ, ada tombol hijau nyalain, udah, tombol merah meledak. Di detik kalian udah tahu spesifikasi robot, ditekan tombol merah meledak, kalian tekan nggak? Sama juga, ketika Tuhan tahu spesifikasi daripada manusia, yaitu berpikir, maka di detik otak manusia telah diskema oleh Tuhan, maka bukan Tuhan dia bisa jadi apapun, tapi karena skema yang dia buat, itulah yang membuat. Dia nggak boleh menyalahi kewarasan manusia. Kalau menyalahi kewarasan manusia, maka manusia akan mengatakan, aku waras, Tuhanku enggak waras. Terus dia mengatakan dengan minimnya ilmu dia, apa yang dia katakan? Nih kita buka sama-sama teman-teman. Yang tadi dia bawakan yaitu Al-Qasas ya.
Oke, kita buka Al-Qasasnya. Coba kalian perhatikan nih. Ini berbicara katanya Tuhan jadi pohon di Islam. Ketika Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan dari arah pohon sebidang tanah. Nah ini, ini kalau nggak belajar bahasa Arab nih. Min dalam bahasa Arab dinamakan dengan huruf jar. Huruf jar itu memiliki banyak faidah. Salah satu daripada faidahnya yaitu jihatiyah. Misalnya, nggak usah Tuhan. Aku mendengar suara wakleman dari dinding. Oh, kalau di pikiran Kristen itu leman jadi dinding, itu pikiran Kristen. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu punya faidah yang banyak. Ada jihatiyah, ada dharfiyah, ada ba'diyah. Nah, salah satunya yang tadi kita bilang jihatiyah. Kita paham, oh terdengarlah suara waleman dari celah dinding. Berarti apakah waleman jadi dinding? Kan bukan. Menunjukkan apa? Bahwa sumber suara itu dari situ. Itu kalau otaknya orang Islam. Karena orang Islam itu terdidik dengan pola pikir, terdidik dengan sistem berpikir. Kalau mereka nggak ada, yang penting iman, udah bodo amat. Tuhan harus jadi manusia berkenalan. Kagak ada di dalam Islam dikasih lu akal, lu kenal Tuhan, selesai. Lu berpaham bahwa gua tahun 95 lahirnya, orang tahun 96, ada orang 2000, ada orang 2007. Lah, siapa yang menentukan ini? Kenapa gua enggak 95? Kenapa gua enggak 2007? Kenapa gua enggak tahun 1998? Kenapa harus 96? Berarti ada zat penentu di situ, dia paham oh adanya Tuhan. Terus Tuhan itu apa? Agung. Tuhan itu apa? Tidak serupa dengan makhluknya. Karena kalau serupa dengan makhluknya, kita melihat enggak ada satupun makhluk yang pantas jadikan Tuhan. Maka itu untuk menunjukkan apa? Bahwa di Islam sudah terbiasa dengan berpikir kritis. Itu kalau kita berbicara tentang kuasanya. Terus selanjutnya masalah Nabi Muhammad di khitan. Tingkat rasulnya yang mulia yaitu Nabi Muhammad, nonotnya dilindungi oleh Allah agar tidak terhina. Agar seorang rasul yang patuh ini tidak terhina, jadi lahir dalam keadaan berkhitan. Dan studi jurnal yang dibawa oleh dia tadi bukan gini-gini. Nabi Muhammad artinya di khitan bukan bentuk aneh. Sama kayak kita udah di khitan kayak gitu bentuknya. Yang tadi dia bawa studi dokter, itu studi di mana bentuknya aja udah aneh. Anak lahir dalam keadaan di khitan, bukan. Yang harus operasi tadi ada. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam studi dokter itu ada kelainan, emang bentuknya aneh, paham enggak? Enggak kayak biasanya. Ini enggak. Pada Rasulullah bentuknya sama kayak kita udah di khitan, tanpa ada kecacatan. Jadi ngapain operasi? Ini Tuhan dilihat nonotnya, dipotong nonotnya sama manusia. Tapi sama seperti Bang Zuma katakan tadi. Mereka itu emang diril nggak berpikir Tuhannya ditombak, diseret, ditombak, dijitak, diapa-apain. Mereka setuju. Islam mengatakan nggak pantas seorang manusia yang mulia itu dijitak. Di mata Kristen entah punya dendam apa, pokoknya harus dijitak. Di mata Kristen entah punya dendam apa, pokoknya harus diseret. Di mata Kristen entah punya dendam apa, pokoknya harus ditombak, pokoknya harus dicambuk. Pokoknya kalian dendam apa sih sama Yesus? Heran gua. Dibela biar nggak mati terhina, nggak ada, pokoknya dia harus terhina. Nah itu yang bikin capeknya daripada pemikiran mereka. Ya, mari kita lanjutkan guys reaksinya ya. Apalagi ini orang mau ngomong apa? Oke Zuma, artinya di sini bahwa Allah kamu itu terbatas kuasanya. Dia Tuhan gak bisa jadi manusia, tetapi manusia bisa jadi Tuhan. Atau dia Tuhan tidak bisa di bumi, tetapi orang yang di bumi ini bisa ke Tuhan. Gitu ya maksudnya. Almarhum dong. Allah nggak bisa datang ke dunia, tapi Muhammad bisa ke langit 7, cuma pakai buruk bercelak. Artinya Muhammad tidak terbatas kuasanya, sementara Allah sangat-sangat terbatas kuasanya. Padahal kalau memang nggak mau jadi manusia, kan bisa tetap jadi Tuhan. Tuhan itu datanglah ke dunia, peduli gitu loh pada umatnya. Gimana caranya bisa masuk surga gitu loh. Udah nggak bisa jadi Tuhan, cuman ngasih surat Al-Fatihah. Gimana caranya masuk surga? Mudah. Sekarang gini guys teman-teman, untuk umat yang penting happy itu Kristen adalah umat yang penting happy kan gitu.
Karena bagaimana kita mengatakan mereka patuh, tunduk dan patuh terhadap Tuhan, sedangkan definisi patuh saja nggak masuk. Sekarang gini, cara berpikirnya gini, bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan tunduk dan patuh? Ya ketika ada perintah dan larangan. Cara masuk surga yaitu Allah dengan memerintahkan. Cara masuk surga yaitu dengan Allah melarang. Agar kita tahu adanya yang harus dipatuhi, adanya yang harus dihindari. Maka disitulah terbentuk kata patuh. Lah Kristen di mana patuhnya? Yesaya 66:17 dikatakan apa? Yang makan babi serta tikus semuanya akan dilenyapkan oleh Elohim. Mereka makan. Enggak, Elohim baik kok. Kami nggak apa-apa makan. Padahal tadi Elohimnya udah kecam. Sampai mati bakal dilenyapkan gitu. Enggak, yang penting happy. Pokoknya Tuhan harus bisa tunduk di bawah apa yang kami mau. Itu mereka. Jadi Tuhan sebenarnya dari Tuhan mereka adalah mereka. Kami bikin dosa, kami yang nyolong. Woi Tuhan turun, woi turun. Kenapa? Dosa kami banyak, tebus tolong. Tuh, kalau kita memposisikan kami manusia dan engkau Tuhan. Kalau mereka kami manusia, engkau adalah Tuhan, maka engkau sembah kami. Maka engkau harus sesuai dengan apa yang kami mau. Gitu. Yang penting happy ajarannya. Sekarang gini, cara bernalarnya. Coba kalian bayangkan, kalau di lampu merah nggak ada peraturan, jangan terobos lampu merah. Dan kalian berhenti lampu merah. Apakah dikatakan tunduk dan patuh? Tidak, karena tidak ada peraturan. Kecuali ada peraturan. Dikatakan, jangan terobos lampu merah. Kalian nggak terobos, berarti patuh. Kalau kalian terobos, berarti melanggar. Nah, perwujudan daripada ketakwaan terhadap Tuhan, yaitu dengan ada perintah, dengan ada larangan. Dilarang jangan makan babi, patuh terhadap tidak makan babi, yaitu berarti kepatuhan kamu. Sama juga seperti lampu merah tadi, pakai helm. Kalau nggak ada yang bilang, polisi nggak bilang pakai helm dan terus kamu pakai, apakah kamu menuruti? Bukan menuruti, iseng doang. Tapi detik diperintahkan, itu dinamakan dengan tunduk dan patuh. Kalau Islam dijelaskan, ini Tuhan, kamu harus tunduk dan patuh terhadap Tuhan. Kalau mereka, ini Tuhan, kamu harus membuat Tuhan jadi babu kamu, tebus dosa kamu yang nyolong, dia yang tebus, gitu. Kita lanjutkan lagi, apa lagi yang mau dia bicarakan? Ihdinas Shiratal Mustaqim. Masih mending meyakinkan. Ini masih diragukan karena masih sebatas doa. Buat umat Kristen, kalau bertanya tentang Allahnya umat Islam, memangnya sama dengan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub? Kalau sama, gak mungkin dong Islam dengan Kristen berdebat tiap hari di TikTok, ya nggak? Menurut Alkitab, akan ada nabi-nabi palsu dan juga guru-guru palsu setelah Yesus. Bisa kebayang nggak? Kalau seandainya ada orang yang mengaku nabi, memang bisa sinkron dengan iman Kristen? Ya jelas pasti bertentangan. Di abad 1 Masehi ada sejarah Yesus sebagai Mesias. Tiba-tiba di abad 7 menjadi Isa AS alias Isa Arab Saudi. Sama nggak? Yesus dari bangsa Israel vs Isa Arab Saudi. Yesus Mesias dari bangsa Israel mati disalib. Sedangkan Isa Arab Saudi kabur terbirit-birit minta digantikan anak orang. Nggak percaya? Kita lihat deh perbedaannya. Dalam Yesaya 43 ayat 11-12. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Dalam Islam, gak mungkin Allah itu juru selamat. Kalau juru laknat banyak dalilnya ya. Dan Allah juga gak bisa memberitahukan, menyelamatkan, mengabarkan. Gak bisa. Malah pakai utusan, konon sih katanya Jibril. Gak tahu itu bener apa enggak. Mesti harus dipertanyakan dan diselidiki. Takutnya Nabi itu sedang semedi kemudian ngarang, kan bisa. Mana bisa kita bisa ujuk-ujuk 100% percaya. Oh ternyata Muhammad itu mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril. Orang gak ada saksinya, betul nggak? Emang kebenaran itu butuh saksi ataupun tentang Tuhan. Sekarang gini guys, ada firman Tuhan mengatakan Tuhan itu adalah lembu. Dan dia mengakui dirinya adalah nabi. Dan banyak saksinya, 7.000 mata, 7 juta mata menyaksikan dan semua percaya. Yang dibaca adalah tulisan, saksinya nggak pernah ketemu tapi dibaca tulisan. Waktu itu 7 juta orang menjadi saksi daripada lembu itu jadi Tuhan misalnya. Apakah bisa dipercaya? Nggak bisa guys.
Karena kebenaran itu adalah proses otak dalam menemukan bulir-bulir ataupun buah pikir. Misalnya, ada nabi yang mengatakan, karena ada saksinya nih, 7 juta orang menyaksikan seorang nabi mengatakan api itu dingin. Hah? Apakah kita harus percaya di saat di alam kita hidup ternyata api itu panas? Jadi pembuktian itu adalah zatih kalam. Apa yang disampaikan. Kita lihat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kenapa dia bisa dipercaya sebagai nabi? Karena dia menjabarkan yang sesuai dengan bulir-bulir otak berpikir. Mana contohnya? Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Ketika dijabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berpikir, memang iya. Karena setiap makhluk itu saling membedakan, namanya takhalluf. Lembu bukan ular, ular bukan manusia, manusia bukan patung, patung bukan gunung, gunung bukan asap, asap bukan babi, babi bukan anjing, anjing bukan kucing, kucing bukan manusia, manusia bukan patung. Dikasih kata Tuhan, seharusnya beda apa sama? Seharusnya tetap beda itu kalau otak yang logik. Jadi dipercayanya Rasulullah, yaitu tentang bercerita tentang apa yang dikatakan semua masuk otak. Karena kita kalau ada orang berbicara nggak masuk otak aja kita tolak. Lalu Tuhan ngomong sesuatu yang nggak masuk otak kok dipercaya, itu hal yang aneh. Maka pikirkan lagi tentang keimanan kalian. Ya. Padahal Yesus ngomong, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku. Berarti namanya akan dijual, dan kemudian setelah dijual namanya akan banyak pengikut yang kemudian membantah semua yang pernah diturunkan Tuhan kepada dirinya. Gitu doang. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, di share-share juga. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.